Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya pernikahan dapat menjadi penolong bagi agamamu dan bisa pula menjadi penghancur musuh-musuh Allah. Pernikahan merupakan jalan yang sempurna untuk memperbanyak keturunan dan menjadi kebanggaan Rasulullah di hadapan seluruh nabi dan umat lainnya. Allah berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak atau berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah luaskan lagi Maha mengetahui. Surat An-Nur ayat 32. Rasulullah juga bersabda, wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian telah sanggup menikah, hendaklah ia menikah, dan barang siapa belum sanggup, sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi benteng pelindung syahwat baginya. Allah dan Rasulullah memerintahkan para umatnya yang telah siap dan mampu untuk menunaikan ibadah pernikahan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, seruan untuk menikah tersebut memang ditujukan untuk kaula muda yang umumnya memiliki hasrat kuat untuk menikah. Menikah juga termasuk sunnah para nabi dan rasul. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengurus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Surat Ar-Ra'd ayat 38. Dari ayat tersebut, kita perlu introspeksi diri bahwa sudah selayaknya umat muslim yang masih lajang untuk segera menikah. Hal ini sesuai dengan sunnah para nabi dan rasul yang perlu kita teladani segala kebaikannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, bergegaslah kamu menikah untuk mensucikan dirimu dan menjaga saudari muslimahmu yang suci. Dengan begitu, maka kamu akan terhindar dari fitnah yang dapat menyakitimu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dakwah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan dini adalah hubungan yang mengikat antar dua manusia, laki-laki dan perempuan, dengan hukum atau status sosial dan mendapat pengakuan dari negara. Pernikahan dini dilakukan di usia yang belia. Pada zaman Rasulullah, pernikahan dini bukanlah salah satu persoalan yang besar, karena pada zaman tersebut para orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang terlantar dan diperkosa akibat perang suku. Dengan dinikahkan anak perempuannya, maka akan bertambah perlindungannya dari suaminya dan dari suku suaminya. Namun, pada zaman modern seperti sekarang yang tentram dan tidak terjadi perang antar suku, pernikahan dini dapat membahayakan perempuan seperti gangguan psikolog pada anak, lalu resiko komplikasi kehamilan dan bersalin, serta nifas yang berujung kematian. Salah satu penyebab faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor adat istiadat, faktor pendidikan dari orang tua, serta kehamilan di luar nikah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah umur 19 tahun. Dampak dari pernikahan ini yaitu dalam masalah pendidikan, seperti putus sekolah. Menurut Islam, pernikahan dini ini sah-sah saja asalkan pasangan tersebut sudah baligh, mumayyiz, dan bisa bertanggung jawab, serta syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi. Dampak positif dari pernikahan dini adalah pasangan jadi bisa membangun hubungan lebih baik dalam hal bekerja, memikirkan masa depan, meraih mimpi bersama, dan merawat anak, serta berbagai hal yang di rumah tangga yang akan mereka hadapi. Dampak negatif dari pernikahan dini ini bisa dilihat dari sisi sosialnya, yaitu mengurangi keharmonisasi keluarga dan sekaligus menyebabkan kasus perceraian. Hal ini dikarenakan
sifat pasangan tersebut masih labil dan memiliki pola pikir yang belum matang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah adalah kebutuhan setiap orang dalam hidupnya. Bagaimanapun, seorang manusia membutuhkan ikatan konsekuensi dan jalinan kasih sayang. Jalinan kasih sayang berguna untuk menolong satu sama lain dalam menjalankan kehidupannya. Tentu saja dalam Islam, menikah adalah hal yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menjalankannya dalam kerangka beribadah, rukun iman, rukun Islam, dan sesuai fungsi agama. Di dalam Islam, tidak ada batasan seseorang menikah kapanpun. Tentunya setelah orang tersebut balik, mampu bekerja, dan berkecukupan. Berkecukupan dalam hal bisa menjalani pernikahan dan menafkahi keluarga nantinya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Sebelum menetapkan untuk menikah muda, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, itu ada niat. Jika kita ketahui, niat adalah hal paling terpenting untuk menjalankan sesuatu. Dan yang kedua, itu adalah ilmu dan pengetahuan tentang keluarga. Sebelum memasuki pernikahan dan rumah tangga, menurut Islam hendaknya masing-masing pasangan juga mengerti dan memahami ilmu tentang pernikahan. Dan yang ketiga ialah kesiapan karir. Karir juga merupakan hal penting. Manusia di muka bumi diciptakan untuk menjadi khalifah fil ard. Dan yang terakhir adalah kematangan diri dan kedewasaan. Kematangan diri dan kedewasaan adalah hal yang penting dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakan pernikahan. Maka dari itu membutuhkan proses yang terus-menerus dan istiqomah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin memaparkan opini saya mengenai nikah muda atau pernikahan dini. Kebanyakan orang berpikir melakukan pernikahan dini dengan alasan agar terhindar dari fitnah dan pergaulan bebas. Ada juga orang tua yang menikahkan anaknya yang masih remaja dengan alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuannya, berarti beban mereka dalam menghidupi anak tersebut akan berkurang. Karena anak perempuan setelah menikah dia akan menjadi tanggung jawab suaminya. Sebenarnya di sini pihak perempuan yang masih remaja adalah pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Dampak yang pertama pada kesehatan fisik. Hamil di usia remaja sangat berisiko tinggi karena usia 12-20 tahun organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan. Apabila hamil di usia tersebut, maka akan beresiko kematian pada saat persalinan karena tubuhnya belum matang dan belum siap secara fisik. Selain ibu, janin pun akan mengalami resiko-resiko seperti lahir prematur dan gangguan dalam proses tumbuh kembangnya. Selain kesehatan fisik, biasanya pernikahan dini juga menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu karena wanita muda rentan menjadi korban KDRT dan mereka belum tahu bagaimana caranya untuk keluar dari situasi tersebut. Karena belum adanya kesiapan dari pasangan dalam menjalankan rumah tangga, sehingga anak pun beresiko akan menjadi korban dalam KDRT, dan itu sangat akan mengganggu tumbuh kembangnya si anak ke depannya nanti. Dan masih banyak lagi dampak-dampak yang akan terjadi akibat pernikahan dini.
Pernikahan merupakan ibadah terpanjang, tidak mudah melakukannya, dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Butuh kesiapan yang matang, secara fisik, psikologis, maupun emosional. Kedewasaan diri, baik secara mental dan finansial juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menikah. Mungkin sekian opini pendapat menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.